nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Banyak yang tidak tahu kalau kita dihadirkan dengan tujuan. Apakah dipikir kita hadir tanpa dimintai pertanggungjawaban? Pertanyaan itu harus kita jawab dengan benar. Bapak Ibu, teman-teman, Al-Ahzab ayat 72. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa'abayna ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya hidup ini amanat dari Allah yang sempat dititipkan kepada langit, bumi, gunung. Fa'abayna ayyahmilnaha wa ashfaqna minha, tapi bumi, langit dan gunung mengembalikan kembali amanat ini karena terlalu berat. Wa hamalahal insan, dan manusia mengambil perjanjian amanat itu. Innahu kana zaluman jahula, pada perjalanannya banyak yang mengingkari dan tidak tepat janji. Saya mengingatkan diri saya sendiri dan jamaah yang hadir, hidup ini amanat yang sudah ditentukan. Apa amanatnya? Surat Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Kehidupan itu diawali dari fase yang namanya alam ruh. Alam ruh diciptakan dulu. Alam ruh diadakan dulu. Ruh gimana bentuknya, prosesnya, masuknya, keluarnya, kemananya, nggak ada yang tahu. Karena Allah telah menjelaskan, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min, urusannya Allah, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan manusia tidak diberikan banyak pengetahuan tentang ruh kecuali sedikit menurut info Quran dan hadis. Ruh itu diciptakan dari apa? Prosesnya seperti apa? Masuknya gimana? Keluarnya gimana? Kita nggak ada yang tahu dan nggak usah dipikirin biar nggak pusing. Karena itu urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan engkau tidak banyak diberikan pengetahuan tentang ruh illa qalil, kecuali sedikit. Makanya banyak orang yang sok tahu tentang ruh. Ada yang bilang setiap malam Jumat ruh datang ke rumahmu. OMG, Allah, enak dong. Ada yang berkata setiap malam Jumat arwah-arwah leluhur ini datang ke rumah kita. Ngapain? Ngopi. Wow, heran deh. Ada sebagian orang yang mengeluarkan statement arwah ini keluar dari kubur. Sejak kapan alam dunia menyatu dengan alam ruh? Gak ada hubungan. Pertanyaannya, apa kabar ibu selama 9 bulan di perut ibu? Ngapain aja? Halo, ingat tidak? Selama 9 bulan di rahim ibu anda ngapain aja? Makanya tidak ada hubungan
hubungan alam janin dengan alam dunia, terpisah. Sama saja alam dunia dengan alam ruh tidak connect jamaah, kecuali hanya doa yang bisa kita sampaikan dan sedekah jariah. Makanya ada sebagian orang yang bilang ruh yang bunuh diri gentayangan. Terlalu banyak nonton film Susana deh. Heran gue, orang-orang berspekulasi ruh begini, ruh begitu. Hei, sudah tahu ayatnya. Ruh itu urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kau sedikit, jangan sok tahu tentang ruh. Ada juga orang yang berdialog dengan arwah. Heran deh, bisa berdialog dengan arwah. Gimana ceritanya? Itu bohong. Semua bullshit. Semua bohong. Kalau tidak ada landasan dari Quran dan hadis, Anda jangan coba-coba meyakini sesuatu yang tidak ada literaturnya. Karena literatur kita adalah Quran dan hadis. Banyak orang sekarang yang menyesatkan ruh. Apalagi arwah Vina Cirebon yang kemarin masuk dalam tubuhnya. Masa arwah bisa masuk ke tubuh? Aku tidak dibunuh, aku diseret, sudah gitu dipukul balap. Wow. Dan kita percaya aja itu arwahnya Vina. Halo, ya Allah bunda, ayo kita cerdas sedikit dong. Alam ruh memang ada. Ruh itu diciptakan iya, tetapi dari apa bahannya kita tidak tahu. Bentuknya seperti apa, masuknya gimana, keluarnya gimana, bukan urusan Anda, karena itu urusan Allah. Yang penting ruh kita sudah disumpah, alastu bi rabbikum, apakah benar aku ni Rabb kalian? Kita menjawab, qalu bala syahidna, kami menjadi saksi ruh kami untuk taat kepada Engkau ya Allah. Berarti dari alam ruh kita sudah berjanji untuk menjadi hamba Allah yang taat. Sekali lagi, taat. Halo? Halo? Berarti sampai di sini saya akan bikin frame pemikiran. Kalau kita sudah diciptakan untuk taat, kalau dalam prakteknya kita berkhianat, melanggar syariat Allah, berarti Anda telah mengingkari amanah. Karena amanahnya jelas, kita diciptakan untuk taat. Jemaah, setelah alam ruh diciptakan, proses sumpah yang kedua dalam surat Al-An'am 162. Ini adalah kenapa kita diciptakan. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, pada perjalanannya ayat ini jelas ayat ini sudah mengatakan kul, katakan, berarti Anda pernah berkata. Inna solati, solatku, wa nusuki, semua ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, untuk Allah. Wow. Pertanyaannya, apakah benar waktumu habis untuk Allah? Halo? 24 jam sehari semalam, mana banyak yang kita habiskan untuk kepentingan Allah atau dunia? Hatur nuhun. Ya Allah. Sampai di sini kita udah ketahuan bohongnya, ya enggak? Katanya hidup gue, mati gue, ibadah gue untuk prek. Kita sudah ketahuan. Sampai di sini kita udah bohong. Waktu-waktu kita banyak habiskan hanya untuk dunia. Betul? Sedikit sisanya hanya untuk beribadah. Katakanlah sholat 5 menit kali 5, 25 menit. Berarti setengah jam mengingat Allah. Selebihnya 23 jam setengah. Ya
Allah. Ya Allah, Bu. Kok begini kita ya? Ternyata waktu kita habis. Ngapain? Untuk dunia. Ya nonton lah, main handphone lah, ngapain lah, menikmati apalah. Zikir kepada Allah hanya 30 menit sehari semalam. OMG. Hello. Ini perlu disadarkan loh. Kita melenceng. Kita melenceng, Besti. Halo, Besti. Kita melenceng. Karena ibu berjanji, hidupku, matiku untuk Allah. Saya mengingatkan kembali untuk diri saya dan antum semuanya. Ayo, proses amanatnya berat. Dan proses amanat yang ketiga, Anda dan saya telah berjanji dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan manusia dan jin kecuali tugasnya satu, memperbanyak ibadah. Pertanyaannya, apakah ibadahnya sudah banyak? Ya Allah, kemana aja sebabnya? Ya Allah, ternyata kita berkhianat ya. Kita nggak cocok dengan transaksi yang sudah kita buat kepada Allah. Di 3 surat ini kita langsung bercermin hari ini jamaah. Di 3 surat ini, di 3 ayat yang berbeda ini, kita langsung bercermin kalau tingkah laku kebiasaan kita di dunia terlalu banyak melewatkan untuk hal-hal yang sebenarnya dijelaskan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Anda dan saya terjebak dengan permainan dunia. Ibu, kita nggak selamanya lah di sini, betul? Wahai manusia, janganlah kau tertipu daya oleh kehidupan dunia sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, bapak-bapak mati, ibu-ibu mati, Ustaz Riza mati. Puasnya. Jamaah, memang betul. Cepat atau lambat, suka ataupun tidak, siap ataupun tidak, selamat. Sudah pasti mati, tapi kita main. Sudah pasti bekalmu akan dibutuhkan nanti menuju mati, tapi persiapan menuju akhirat sangat minimalis. Betul? Ya Allah, sudah tahu mati di depan mata, kenapa santai? Sudah tahu dunia ini ditinggalkan, hartamu, keluargamu, investasimu, kekayaanmu, semua akan ditinggalkan. Yang akan menjadi teman kita yang real dalam proses kehidupan selanjutnya adalah apa yang dikatakan Rasulullah, idza matal insanun qata'a amaluhu. Setiap jiwa yang mati terputus semua apa yang diusahakannya, illa min thalatha, kecuali 3 perkara yang akan turun masuk ke liang lahatnya dan akan menjadi teman selama-lamanya. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Nah, amal soleh jariah, kebaikan, bantu orang, menyumbang, sedekah, wakaf, bangun masjid, wakaf Quran, itu jariah yang amalnya terus mengalir. Yang kedua, wa ilmin tunfa'ahu bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, wa waladin soleh yad'u lahu, doa anak yang soleh. Ini saja yang akan menjadi sahabat Anda di dalam kubur. Suami Anda pulang guys, anak Anda pulang guys, mobil Anda pulang guys, duit Anda pulang guys. Ibu, kalau ibu mati suami dikubur tidak? Tidak. Ngapain?
juga akhirnya. Alah, tidak ada yang setia. Sebaliknya, kalau suami mati, kita tidak mungkin dikubur, betul? Secinta-cintanya kita tidak mungkin. Minggir. Ngapain? Aku mau tidur dengan dia selamanya. Alah, ada. Jamaah, tidak ada yang setia. Anak Anda pun yang Anda lahirkan dengan cinta tidak akan rela turun ke kubur untuk dikubur hidup bersama Anda. Demi Allah, kebanggaan Anda semua akan meninggalkan Anda. Yang setia hanya 3: sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Lalu kenapa tidak dipercepat dan diperbanyak yang 3-tiganya? Jamaah, umroh apa motor? Bohong. Dia beli motor dulu, ya Allah. Umrohnya belum, ya Allah. Haji apa rumah? Bohong. Ya Allah, dia beli rumah dulu KPR, ya Allah. Kredit pakai bank, ya Allah. Hajinya belum, ya Allah. Handphone apa kurban? Alah. Ya Allah, tahun ini gak berkurban, ya Allah. Padahal ya Allah, dia punya handphone mereknya Samsung, ya Allah. S24 Ultra, ya Allah. Harganya 20 juta, ya Allah. Beli kambing 4 juta gak bisa, ya Allah. Dia bohong, ya Allah. Halo? Skincare 350.000, paket 5. Mulai dari facial wash, toner, serum, day cream, night cream, dan sunscreen. Wow. Giliran nyumbang sedekah 5.000. Ya Allah, dia keterlaluan, ya Allah. Untuk urusan muka 350.000, ya Allah. Sedekah Jumat 5.000, ya Allah. Oh ya Allah. Sebenarnya inilah yang dikhawatirkan, dunia mengalihkan tujuan. Ibu, kita banyak terlena, betul? Dianggapnya hidup di dunia ini selamanya. Ya Allah, nggak sadar kemarin tetangga mati, kita ikut kuburin, kita ikut mandiin, kita ikut sholatin. Kalau tetangga ada yang mati, besok bisa jadi di rumah Anda ada yang mati, betul? Kalau kemarin tetangga mati, besok bisa jadi di depan saya yang mati. Dia nggak sadar. Pakai nawar lagi. Jamaah, ya Allah, kita nggak tahu loh. Apakah Anda dan saya bertahan sampai jam 5 sore? Ya kan? Kita nggak tahu. Apakah nafas Anda bertahan sampai Isya nanti? Oh ya Allah, proses kematian itu pedih, jamaah. Kematian itu prosesnya pedih luar biasa. Tidak ada merasakan sakitnya sesuatu illa sakaratul maut. Nabi berkata, seperti 300 kali bacukan pedang ditancapkan ke dalam. Sakit. Kenapa Anda tidak berpikir? Kenapa Anda tidak mempersiapkan? Cuma dunia aja yang dipikirin, makan aja yang dipikirin, perut aja yang dipikirin, di bawah perut aja yang dipikirin. Apa itu? Cari aja sendiri. Jamaah, kita mengingatkan untuk melukis indah di usia senja. Waktu itu akan tiba, cepat atau lambat. Alam ruh selesai, fase kedua alam janin. 120 hari ruh ditiupkan, masuk. Itu kenapa banyak berdoa saat-saat 120 hari. Tapi kita salah. Acara 7 bulan. Anak-anak 7 bulan. Tradisi kita kan kalau 7 bulan diselamatin. Kenapa 7 bulan? Nah, kenapa 7 bulan? Kenapa nggak 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan? 7 bulan kenapa? Jadi itu akulturasi budaya Hindu yang dipakai dalam Islam.
7 bulannya dalam Islam nggak ada. Kalaupun mau diselamatin, lebih bagus 120 hari dong. Ketika ruh ditiup, kita banyak berdoa. Ketika ruh ditiupkan ke janin, itu kita syukuran. Tapi itu pun nggak ada. Syukuran 120 hari, ketika 4 bulan ruh ditiup, 7 bulan secara syariat itu tidak ada. Yang ada adalah berdoa dari masa kehamilan sampai melahirkan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, bersedekah, memperbanyak baca Quran, memperbanyak jaga hati, memperbanyak akhlak agar apa? Anak yang dikandungnya menjadi anak yang soleh dan soleh. Jemaah, masuk di perut. Inilah yang proses tadi ya. Dari sperma bertemu dengan sel telur. Putar. Jadilah alaqah, segumpal darah. Putar 40 hari. Ibu tahu nggak? Proses menjadi sperma ke alaqah itu tawaf seperti tawafnya Ka'bah. Dari darah putar juga selama 40 hari sampai membentuk janin, fetus dalam bahasa kedokteran, sampai dibentuk sama Allah hingga menjadi manusia. 4 bulan ditiupkan, masuk deh. 9 bulan 10 hari sudah saatnya Anda dikeluarkan. Ada yang normal, ada yang sesar. Diambil sama Allah untuk masuk fase alam ketiga yang disebut alam dunia. Fase penentuan anak itu ditentukan dalam kandungan loh. Yang ingin membentuk anak, bentuklah saat di kandungan. Kemarin di India ada seorang bocah namanya Abdul Rahim, usia 3 tahun, hafal 30 juz. Kenapa? Sudah dibentuk dalam kandungan. Setiap bulan ibunya menghatamkan Quran, diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Begitu anaknya lahir, tinggal melanjutkan karena sudah biasa mendengar bacaan-bacaan yang dibacakan ibu. Makanya ibu kalau punya anak jangan lagu Quran. Apalagi kalau lagunya berjudul sanananan jajare jajar pawan. Kalau nyanyi itu anak nanti bagaimana? Sudah cari bakwan, bukan cari bakwan kan? Jangan salahkan kalau anak Anda suka jajan. Belum lagi ada lagunya Ayu Ting Ting. Kemana anak Anda jarang pulang karena alamat palsu. Heran deh gue. Cari lagu itu lagu yang baik agar apa? Anaknya bisa menirukan. Ya enggak Bu? Ibu nyanyi yang lagu-lagunya tidak bermutu, tidak berkualitas, berpengaruh kepada anaknya. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Begitu anak melahirkan, Ibu, pembentukan itu di sini guys. Ketika Anda hamil, berjuanglah pembentukan karakter anak dimulai. Saat lahir, di sana tinggal melanjutkan pola pendidikan parenting menurut Quran. Hadir di dunia, sampai di dunia punya tugas. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tugasmu memperbanyak amal soleh yang terbaik. Oh, jadi kita udah paham di dunia ini perbanyak ibadah dan amal soleh, karena itu kontrak kita Ibu. Jadi wajar dong kalau Anda sering baca handphone, sering buka handphone, sering buka Quran daripada buka handphone. Wajar dong. Yang tidak wajar,
Terlalu sering buka handphone tapi lupa baca Quran. Berapa jam buka handphone dalam sehari? Berapa juz baca Quran dalam sehari? Ibu, berapa juz baca Quran? 5 juz? Juz apa? Semangka. Itu namanya ngejus. Ya Allah. Jamaah, hidup di dunia ini tugasnya memperbanyak ibadah. Jadi waktu-waktu kita lebih dominan dibikin ibadah, sisanya ngurusin dunia. Wa ba'taqi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hiasi hidupmu dengan memperbanyak kepentingan akhirat, tunaikan akhirat, selesaikan akhirat, perbanyak tugas-tugas akhirat. Sisanya adalah jangan lupakan nikmat dunia. Boleh, kita punya mobil, punya rumah, kebutuhan boleh, tetapi jangan lupa diri. Masa punya motor belum umroh? Masa punya rumah belum haji? Saya nggak mau. Saya mendingan haji dulu baru beli rumah. Dan itu fakta. Saya berangkat haji dulu. 5 bulan menikah dengan istri saya. Di bulan 5 bulan setengahnya kami dipanggil haji plus ke Baitullah. 5 bulan pernikahan, bulan madu kami haji. Rumah ngontrak. Biarin. Orang semua ngomongin saya. Dia bilang, belum punya rumah haji. Itu saya pulang selesai haji dan sudah beli rumah. Halah, punya rumah belum haji. Sian deh lo, punya rumah belum haji. Berarti apa? Terlalu banyak faktor dunia yang menguras pikiran kita. Kalau sudah haji, umroh sudah, ya silakan beli dunia, betul? Kan kewajiban haji cuma sekali, betul? Haji dulu lah, umrah dulu lah. Yang wajib-wajib kerjakan. Selesai itu silakan nikmati duniamu. Kalau sudah haji, umrah sudah, apalagi? Tinggal menjaga keimanan untuk istiqomah di jalan Allah. Ini masalahnya haji belum loh. Coba angkat tangan yang belum. Jangan begitu. Angkat tangan yang angkat tangan yang belum haji. Banyak kali. Allah. Alasan belum dipanggil. Dari dulu dipanggil. Ibu nggak baca. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib hukumnya berangkat haji. Itu panggilan. Sudah dari dulu ayatnya keluar 1500 tahun yang lalu sebelum Anda lahir. Halo. 1500 tahun yang lalu sebelum Anda lahir, ayatnya sudah datang. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayo berangkat haji bagi yang mampu. Cepat. Lalu kenapa Anda tidak berangkat? Tidak dipanggil. Lah tadi apa? Jamaah. Rumusmu adalah tunaikan kepentingan Allah, selesaikan tugasmu, perbanyak ibadah, duniamu tercukupkan. Jaminannya Allah. Selesai, rumah, mobil, perusahaan, harta, investasi, alah. Innallaha yarzuqu man yasha. Allah yang kasih rezeki, betul? Allah yang kasih rezeki. Kenapa Anda tidak mendekatkan diri dengan ibadah-ibadah yang sudah diperintahkan? Rezeki turun, guys. Kita terkadang pakai logika dulu sih. Sudahlah, haji bagi yang mampu, beli rumah dulu lah. Nanti habis rumah baru haji. Kenyataannya sudah beli rumah, sibuk bayar cicilan. Betul? Gara-gara nyicil, gak berangkat haji. Uangnya habis buat nyicil. Kasihan deh lo. Dulu kami nggak mau, haji dulu lah. Daripada nyicil-nyicil, haji dulu. Umrah dulu, selesaikan dulu. Pulang haji, silakan.
Inna awwala baiti udi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Sepulang haji semua nikmat diturunkan, tidak ada yang ketinggalan. Jemaah, sudah mau asar? Belum ya? Belum ya? Asar jam 7 ya? Jemaah, hiasi kebutuhan akhirat dulu di dunia, karena setelah itu Anda akan masuk fase yang betul-betul mengerikan, yang disebut alam barzakh atau alam kubur. Waduh, ini fase yang jarang diperbincangkan. Ketika ajal sudah datang, malaikat datang hari itu. Ketika datang, Anda sudah nggak bisa berkata-kata lagi. Dicabutlah proses pencabutan nyawa. Nabi berkata, wa ya'tihi malakani fayujlisanihi fayaquluna lahu. Setelah proses cabut selesai, ruh Anda disimpan di langit pertama. Proses menuju langit, malaikat nanya, siapa dia? Fulan, wangi sekali. Ya, karena dia hamba yang taat. Hamparkan permadani dari surga, siapkan kafan dari surga, dioleskan hanut, obat pengawet mayat. Makanya orang yang taat, tidak sedikit pun kain kafannya robek dengan binatang-binatang tanah. Rata-rata orang yang taat, jenazahnya harum dan wangi, dan kain kafan berat badan yang jenazah tidak berkurang sedikit pun. Binatang tanah tidak diizinkan menyentuh kain kafan, karena sudah dioles oleh hanut, kain obat pengawet mayat dari langit. Bagi yang jenazahnya bermaksiat, siapa dia? Fulan, bau sekali. Hamparkan permadani dari neraka, kasih kain kafan yang busuk, semua busuk hingga orang menghindarinya. Itu alam malakut. Setelah itu 7 langkah jenazah dimasukkan ke kubur, 7 langkah keluarga meninggalkannya, sepi gak ada orang. Dari langit diturunkan kembali. Ya Allah, masuk lagi bu, tapi ibu lemas. Fayujlisanihi, didudukkan sama malaikat, ditempelkan di tembok tanah yang paling terakhir. Ibu duduk. Setelah ditempelkan, karena Anda lemas, mulut pun tak bisa berkata-kata. Fayaqulani lahu, ditanya, "Marabbuka?" Siapa Tuhanmu? "Madinuka?" Apa agamamu? "Mahadha rajul ladzi bu'itsa fikum." Siapakah laki-laki yang diutus membawa risalah kebenaran syariat kepadamu? "Mayudrik?" Dari mana engkau tahu semua jawaban-jawaban itu? Pertanyaan itu harus dijawab, tetapi tidak dijawab oleh mulut, karena Allah tahu mulutmu itu lemes. Selama ini kan mulut begitu kan? Ini nggak bisa. Yang berkata imannya. Marabbuka, madinuka. Ini yang jujur. Itu kenapa persiapkan menjawab pertanyaan, tapi jawabannya bukan dari mulut, tapi dari iman. Iman yang mengeluarkan suara itu. Marabbuka Rabbi Allah, madinuka diniyal Islam, mahadha rajul ladzi bu'itsa fikum huwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mayudrik, qara'tu kitab Allah wa amantu bihi. Aku baca Quran dan aku beriman kepadanya. Tapi kalau yang jenazah yang tidak baik, marabbuka la adri, madinuka la adri. Jawabannya la adri. Itu yang menjawab iman Anda. Padahal Anda selama di dunia tahu siapa Tuhanmu, Allah. Agamamu Islam. Nabimu itu bisa. Tapi besok gagu, karena yang menjawab adalah iman. Kejujuran iman Anda di dunia akan menjawab semua perkara kubur. Kesetiaan Anda kepada Allah di dunia akan menjawab semua pertanyaan kubur.
Ibadah-ibadah yang banyak di dunia akan menyelesaikan semua pertanyaan kubur. Sedangkan Anda yang bermain-main dengan urusan akhirat dan terlalu sibuk dengan urusan dunia, jawabannya sesuai dengan apa yang sudah bawa. Ayo, kuburan itu dekat loh. Waktunya itu dekat. Persiapkan perjalanan menuju alam kubur. Ustaz, apakah 7 amalan yang biasa dilakukan Rasulullah agar kita bisa berkah? Yang pertama, sering-seringlah menjaga wudhu. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Karena wudhu adalah bentuk dari kesucian lahir dan batin. Yang kedua adalah jaga sholat. Karena sholat adalah perkara yang menentukan baiknya kehidupan dunia akhirat. Yang ketiga adalah jangan tinggalkan sholat tahajud. Yang keempat adalah biasakan sholat duha 4 rakaat. Yang kelima adalah selalu membaca Al-Quran. Yang keenam, puasa Senin dan Kamis. Yang ketujuh, sedekah. Amalan sedekah itu penting, masuk dalam rangkaian yang melindungi Anda dari siksa api, neraka, dan siksa kubur yang pasti akan diberikan kepada orang-orang yang kurang bekalnya menuju alam barzah. Pertanyaannya, bekalnya sudah cukup belum? Ibadahnya udah maksimal belum? Sholat sunnah-sunnahnya sudah baik belum? Kok belum terus jawabannya? Baiklah kalau begitu, kita sempurnakan hari ini yuk. Sepulang dari acara ini, kita tata ibadah mulai hari ini. Mulai dari asyar, maghrib, isya. Jaga sikap, jaga hati, perbanyak baca Quran, perkuat sedekah, hindari yang tidak bermanfaat. Bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Hindari hal-hal yang tidak bermutu. Kerjakan banyak kebajikan dalam hidup. Dan orientasikan, perbanyak amal soleh. Sebab cepat atau lambat Anda akan segera kembali. Jemaah, sebenarnya saya masih belum cerita tentang Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkan. Habis itu Yaumul Mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar. Habis itu Yaumul Hisab, Anda dihisab satu persatu sampai menerima laporan dari kanan atau kiri. Setelah itu Yaumus Sirat, Anda lewat di Siratal Mustaqim, jembatan sirat. Habis Yaumus Sirat, Yaumul Jaza, penentuan Anda duduk di surga sebelah mana. Mudah-mudahan kita bertetangga. Ibu, kalau ibu masuk surga Firdaus, kabarin ya. Ustaz, ibu di mana bu? Aku di surga Firdaus. Enak gak bu? Enak banget. Ustaz di mana? Surga yang paling jauh. Tolong bu. Bukan Ustaz dulu ngajarin saya ya? Kok malah saya di Firdaus? Ya mungkin ibu punya amalan yang baik kali. Sebentar Ustaz, saya laporan dulu ya sama Allah. Kali aja Ustaz bisa tolong dengan amal saya. Cie. Kalau di Firdaus. Halo. Kalau di Firdaus. Kalau di Sijin, neraka. Ya Allah, gak nyambung. Maaf, connecting failed. Kenapa? Tidak ada sinyal. Kenapa? Karena ibu titip di neraka. Ya Allah, gak ada. Saya mau yang duduk di sini mempersiapkan diri menuju proses yang panjang. Masih panjang perjalanan kita, panjang. Cuman satu obatnya, taqwallah wa husnul khuluq. Perbanyak takwa dan akhlak yang baik. Jangan suka ngurusin orang. Jangan suka lihat dosa-dosa orang. Kayak situ aja gak pernah berbuat dosa. Gak usah mengaku dirinya paling suci. Karena setiap orang pasti berbuat salah dan dosa. Betul? Urusi diri sendiri. Gak usah nengok tetangga. Karena kita kebanyakan paling pandai untuk komentar, paling pandai ngurusin. Tibalah di akhir acara. Season kedua Yaumul Ba'ats,
Nanti kita bahas lagi ya. Kita ketemu lagi ya. Dijadwalkan. Kita belum membahas alam kebangkitan ketika Anda dikumpulkan di Yaumul Mahsyur. Untuk mempertebal rasa keimanan dan memperbanyak persiapan kita menuju mati, saya perkenalkan malaikat pencabut nyawa. Jemaah, beliau adalah Ustadz Rian Akbar Maulana, pemilik pesantren Kolbi Quran Center di Majalaya yang dihuni oleh 200 penghafal Quran. Wow. Ibu, muda-muda begini sudah punya pesantren. Pesantrennya dulu awalnya ngekos di satu tempat. Kemudian ada orang yang kasih wakaf tanah 800 meter. Saya datang ke pesantrennya, semua terbuat dari triplek. Tidak layak sih sebenarnya. Saya bilang, rombak, nggak ada dana Ustaz. Bismillah, banyak umat Islam yang akan membantu proses pembangunannya. Kita adakan safari dakwah gratis, tidak perlu bayar saya, tetapi ajak jamaah untuk bersama membangun santri-santri Quran di pesantren penghafal Quran. Hari ini saya mengajak jamaah untuk ikut pembangunan pesantren plus masjid pesantren, karena beliau sedang membangun saat ini. Yang ingin bersedekah dengan senang hati, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira atas kebaikan Anda sudah membantu saudara saya ini agar santri-santri 200 yang tinggal di sini dapat fasilitas yang layak. Yang nanti ikut wakaf akan menerima sertifikat wakaf sebagai bentuk kepedulian, apresiasi kepada pesantren beliau. Yang nanti ikut wakaf, tolong siapkan doanya, karena saya akan mendoakan satu persatu. Yang berwakaf langsung saya doakan. Mungkin Anda punya penyakit yang belum sembuh, atau ada keluarga yang sedang sakit, atau menikah belum ada keturunan, atau punya anak yang belum dapat jodoh sampai hari ini, atau ingin dimudahkan berangkat haji dan umroh ke Baitullah, atau hadiahnya dikirimkan untuk orang tua yang sudah wafat, atau ingin didoakan agar perjalanan hidupnya barokah, atau sedang mencari jodoh, atau ingin diselesaikan masalah rumah tangganya, ingin dimudahkan urusan hutang-hutangnya, atau sedang berniat menyelesaikan warisan untuk dijual, atau ada niat menjual rumah dan tanahnya tetapi belum laku-laku, silakan didoakan, karena saya akan mendoakan dengan sedekahnya, sebab tawasul bil amal dengan sedekah lebih utama daripada berdoa biasa. Allah lebih menerima doa yang disertai dengan sedekah. Demi Allah, kami sudah keliling bertahun-tahun. Yang ikut acara ini menyumbang masjidnya dengan berapapun rezekinya, Allah kabulkan doanya. Di Bandung kemarin 15 tahun tidak punya anak, Bu. Terakhir bayi tabung, gagal. Ikut sumbang masjid. Sebulan dari wakafnya, suaminya telepon saya, Ustaz, hatur nuhun atas doanya, istri saya sudah hamil. Siapa yang ingin berwakaf, nanti akan saya panggil satu persatu. Berapa jumlahnya, ada ketentuannya, silakan dipilih sesuai kemampuan. Bagaimana cara bayarnya? Kalau hari ini ada titipan, boleh dititipkan kalau bawa uang. Kalau tidak bawa uang, kami titip nomor rekening, silakan ditransfer sendiri. Tapi doanya sekarang, Ustadz, saya punya hajat, anak saya belum dapat jodoh, tolong doakan dengan wakaf ini, segera hadirkan pasangan hidup yang saleh dan taat kepada Allah. Kita doakan. Tapi punten Ustadz, sedekahnya bayar bulan depan boleh? Kapan ada rezeki, boleh disampaikan, jangan dipaksakan. Ikut saja, doa dulu.
Kami titip nomor rekening. Kapan bayarnya? Kapan saja, kalau sudah ada rezeki. Saya sarankan ikut masjidan Banahu, sedekah pembangunan masjid, karena insya Allah barokah. Baik, saya akan umumkan jumlahnya. Pilih yang sesuai dengan selera. Kalau cocok angkat tangan, nggak cocok cari yang cocok. Kalau belum cocok dicocok-cocokkan. Kalau nggak cocok jangan pulang sebelum cocok. Ustaz, ada yang paling kecil tidak? Ada. Kalau nggak mau yang besar, yang kecil juga boleh. Yang penting banyak tapi ikhlas. Bismillah. Program pembangunan pesantren dan masjid Qalbi Quran Center kita mulai. Yang ingin bersedekah di angka yang pertama, ini wakaf dengan jumlah tertinggi. Ada wakaf nomor 2, wakaf nomor 3, wakaf nomor 4, dan wakaf nomor 5. Silakan dipilih. Untuk wakaf nomor 1, wakaf tertinggi, senilai, bismillah, yang cocok angkat tangan. Bayarnya Ustaz, boleh hari ini, boleh ditransfer, atau kapan saja, boleh pelan-pelan, sambil terus diistiqomahkan seperti orang menabung, sambil berdoa. Semakin sering Anda bersedekah dengan sedekah, sambil sedekah sambil berdoa, dimudahkan urusan. Nilai pertama di angka 5 juta rupiah. Apakah ada yang ingin titip sedekah dan berdoa dalam tawassul bil amal di angka 5 juta pertama? Kalau ada boleh maju. Kami siapkan air putih, karena Allah berkata waj'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Hidup itu dari air. Air yang diruqyah akan menjadi syifa, obat yang menyehatkan. Kalau kita sering minum air yang didoakan, pasti jarang sakit. Saya tergolong orang yang jarang sakit, alhamdulillah. Kenapa? Karena selalu berusaha untuk menjaga hati dan minum air putih yang sudah diruqyah. Itu untuk pencegahan. Yang sudah sakit pun bisa diruqyah dengan doa dan sedekah. 5 juta pertama. Kenapa? Tidak cash. Ibu yang mengatur. Kapan ada rezeki, boleh. Contoh Ustaz, bulan ini bayar 500 dulu, nanti sisanya bulan depan dicicil pelan-pelan, boleh? Boleh. Seperti ibu menabung. Gak harus selesai 5 juta. Kan tadi saya sudah bilang 5 juta boleh dibayar kapan saja. Boleh. Ibu mau coba? Hah? Oh yang kedua. Oh mau lihat yang kedua dulu. Oke. Kita baru buka yang pertama 5 juta. Manawi ayat? Masya Allah. Boleh maju ibu? Takbir. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Bunda boleh agak maju. Masya Allah. Hamba Allah pertama yang tidak akan dilupakan Allah, Bunda. Saya menjadi saksi, siapa yang membuka kebaikan, maka orang itu sudah diincar oleh Allah. Dengan Bunda siapa? Bunda Winnie.
Saya menjadi saksi orang yang maju ke depan, hajat yang disampaikan tidak tertolak. Apa doa? Sudah berapa tahun? Oke. Tolong sampaikan air ini Bunda, campur dengan air galon, suruh minum suami istri setelah sholat tahajud. Yang menjadi amalan pertama, jangan tinggalkan sholat tahajud. Suami istri minum segelas tiap malam sampai air galon itu habis. Kemudian dilanjutkan sering mandi air hujan. Insya Allah tidak lama ada kabar gembira dari Allah, karena ini semua bersumber dari Quran dan hadis. Kita doakan ya. Ya Allah, dihadiahkan untuk anak beliau yang sedang menunggu keturunan. Jadikan wakaf 5 juta yang dia sumbangkan untuk pesantren dan masjid, amal jariahnya terus mengalir ya Rabb. Ganti dengan hadiah anak yang soleh dan soleha, cucu yang soleh dan soleha. Hunalika da'a Zakaria Rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Silakan. Ini sudah bukan air biasa ya. Kita sudah ruqyah. Ini adalah air obat yang disampaikan kepada anak untuk dicampur. Insya Allah mulai malam ini tahajud sampai galon itu habis. Jangan putus tahajudnya, lanjut dengan mandi air hujan. Insya Allah cepat. Kemudian dicatat sertifikatnya. Takbir. Kami panggil 5 juta kedua. Setelah ibu ini ada lagi. Luar biasa, beliau mendoakan anaknya yang belum hamil. Kita lihat jemaah, begitu hebatnya kerja sedekah dan doa. Masya Allah. 5 juta kedua. Bangga. Ada yang ingin melanjutkan berikut lagi? Jangan dipikir kalau belum ada hari ini gak apa-apa, ikut aja dulu. Nanti ada rezeki setiap bulan, kita transfer sedikit demi sedikit. Menabung dengan sedekah. Masya Allah, barokah. Ibu mau coba? Ayo atuh. Ibu orangnya baik banget loh, kelihatan dari wajahnya, gelisah dari tadi. Ayo, bismillah, 5 juta. Bangga. Yang kedua beda tipis. Ada lagi yang 5 juta, ini mau coba? Mangga. Bismillah. Saya panggil wakaf nomor 2-nya dan nilainya. Semoga nilai ini ada yang menggugah perasaan jamaah untuk menyumbang pembangunan pesantren dan masjid. Untuk wakaf nilai kedua senilai 3 juta rupiah. Mangga. Ya, silakan Bunda, boleh maju. Takbir. Allah. Bunda wakaf untuk masjid dan pesantren di angka 3 juta rupiah. Masya Allah. Takbir. Bunda dengan siapa namanya? Ibu Elis. Ais. Ibu Ais. Boleh. Cicil motor aja bisa. Masa cicil sedekah gak bisa. Bu Ais apa aja? Hah? Ke Ka'bah? Apa tadi? Doanya apa? Semua
semua hajatnya yang baik dikabulkan. Ada lagi? Diwakafkan untuk kelancaran usaha beliau. Ya Allah, jadikan rezeki yang melimpah. Ganti semua jihad di jalanmu dengan hartanya, dengan rezeki yang barokah. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, lancarkan semua urusan beliau, mudahkan semua hajat dan doa-doa beliau, dan kabulkan semua keinginan-keinginan dalam menggapai kebaikan dunia akhirat. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Disebutkan di minumnya air galon biar sekeluarga bisa. Alhamdulillah sudah masuk asyar. Karena sudah masuk asyar, saya umumkan semua saja. Yang ingin berwakaf 2 juta rupiah, yang ingin berwakaf untuk masjid 1 juta rupiah, yang ingin berwakaf untuk masjid dan pesantren 500.000 rupiah, mohon maju ke depan untuk didoakan. Yuk, 1 juta boleh, 2 juta boleh, 500.000 juga boleh. Silakan Ibu, yang mau wakaf saya tunggu, dan air putihnya sudah siap untuk ruqyatul syar'i, kita doakan. Bangga. Yang ingin 1.500.000 silakan maju ke depan, ditunggu untuk didoakan. Iya, baik Ibu, silakan yang mau ikut bersedekah boleh di sebelah kanan Ibu atau di sebelah kiri Ustaz. Mungkin ya, kalau dari Ibu sebelah sini Ibu biar lebih luas Ibu, maka boleh membuat satu antrian. Iya, iya. Maka boleh sebelah sini boleh. Silakan kepada Bapak Ibu jemaah sekalian yang ingin ikut bersedekah, boleh langsung maju ke depan dan mengantri satu antrian Ibu. Sedekahnya tidak harus hari ini. Sedekahnya tidak harus sekali menunaikan selesai semuanya.